Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Berjumpa kembali dengan Mas Fakih. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang milkiyah, akad, dan ihya al-mawad. Kita masuk pada yang pertama, yaitu tentang milkiyah atau kepemilikan. Pengertian milkiyah. Menurut bahasa, milkiyah berasal dari kata malaka yamliku milkun, milkiyatun, yang berarti sesuatu yang berada dalam kekuasaannya atau kepemilikan. Sedangkan menurut istilah, milkiyah adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Dasar hukum milkiyah. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 50, ya ayyuhalladzina idza ahlalna laka azwajaka allati ujurahunna wa ma malakat yaminuk mimma afa Allah alaik. Atau untuk mempermudah, langsung saja diambil dalil yang menyatakan tentang potongan ayat yang menyatakan tentang itu, yaitu wama malakat yaminuka atau auma malakat aimanuhum, yang artinya dan budak yang mereka miliki. Yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang bunyinya mang qatala duna malihi bahwa syahidun, mang kutila duna damihi bahwa syahidun, mang kutila duna dinihi bahwa syahidun, mang kutila duna ahlihi bahwa syahidun. Yang terjemahannya, barang siapa yang mati karena mempertahankan hartanya maka dia mati syahid. Barang siapa yang mati karena mempertahankan darahnya, maka dia mati syahid. Barang siapa yang mati karena membela agamanya, maka dia mati syahid. Barang siapa yang mati karena membela keluarganya, maka dia mati syahid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Macam-macam kepemilikan. Kepemilikan terhadap sesuatu harta ada 3 macam, yaitu kepemilikan penuh, yaitu kepemilikan seseorang terhadap materi barang dan juga manfaat barang. Yang kedua, kepemilikan materi, yaitu kepemilikan seorang hanya materinya saja. Yang ketiga, kepemilikan manfaat, yaitu kepemilikan seorang hanya manfaatnya saja. Menurut Dr. Husain Abdullah, kepemilikan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah kepemilikan pribadi, privasi atau individu. Yang kedua adalah kepemilikan publik atau kepemilikan umum. Yang ketiga adalah kepemilikan negara. Contoh-contoh kepemilikan. Kepemilikan pribadi atau individu yaitu suatu harta yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua, kepemilikan kelompok namun bukan untuk umum. Contohnya rumah, mobil, sawah, dan lain sebagainya. Kepemilikan publik atau kepemilikan umum yaitu harta yang dimiliki oleh banyak orang. Contohnya misalnya milik umum, misalnya jalan raya, laut, lapangan olahraga, madrasah, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah kepemilikan negara. Contohnya gedung-gedung sekolah negeri, gedung pemerintah,
hutan, dan lain sebagainya. Sebab-sebab kepemilikan. Suatu harta dapat dimiliki oleh seseorang secara sah jika ada 4 sebab. Yang pertama adalah ikhrajul mubahat, yaitu barang atau harta yang belum ada pemiliknya secara sah. Misalnya ikan yang ada di sungai, ikan yang ada di laut, hewan buruan, burung-burung di alam bebas, air hujan, dan lain sebagainya. Tidak ada yang punya Allah, tetapi orang yang mengambil pertama kali, maka dia berhak memiliki. Yang kedua, barang atau harta yang dimiliki karena melalui akad atau bil ukud. Contohnya melalui akad jual beli, melalui akad utang piutang, akad sewa menyewa, akad hibah, akad pemberian, dan lain sebagainya. Sebab yang ketiga adalah barang atau harta itu dimiliki karena warisan. Dalam bahasa Arab namanya bil khalafiyah. Contohnya mendapat bagian harta warisan dari orang tua, mendapat barang dari wasiat atau wasiat ahli waris. Yang keempat, harta atau barang yang didapat dari perkembangbiakan. Bahasa Arabnya tawalud at-tawalud minal mamluk. Contohnya telur dari ayam yang dimiliki, anak sapi dari sapi yang dimiliki, dan lain sebagainya. Lepasnya kepemilikan. Perpindahan posisi dari satu tangan ke tangan orang lain. Contohnya adanya jual beli, adanya hibah, wakaf, dan meninggal dunia, dan lain sebagainya. Hikmah adanya syariat kepemilikan. Ada beberapa hikmah disyariatkannya pemilikan dalam Islam. Di antaranya yang pertama adalah terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, terlindunginya hak-hak individu secara baik. Yang ketiga, akan menumbuhkan sikap kepedulian terhadap fasilitas-fasilitas umum. Yang keempat, timbulnya rasa kepedulian sosial yang semakin tinggi. Berikutnya, ikhrajul mubahat. Apa itu ikhrajul mubahat? Ikhrajul mubahat adalah bolehnya seseorang memiliki harta yang tidak bertuan atau belum dimiliki oleh seseorang atau kelompok. Harta itu milik Allah, tetapi siapa saja yang mengambilnya pertama kali, maka dia berhak memiliki. Contohnya ikan yang ada di laut, ikan yang ada di sungai, burung yang ada di alam bebas, air hujan yang jatuh, dan lain sebagainya. Khalafiyah. Apa itu khalafiyah? Khalafiyah adalah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat yang lama, yang sudah tidak ada dalam berbagai macam hak. Atau dalam bahasa mudah, khalafiyah adalah warisan. Berikutnya Ihya'ul Mawad. Apa itu Ihya'ul Mawad? Ihya'ul Mawad adalah upaya untuk membuka lahan baru atas tanah yang belum ada pemiliknya. Misalnya membuka hutan untuk lahan pertanian, untuk menghidupkan lahan tandus menjadi lahan produktif yang berasal dari rawa-rawa yang tidak produktif, atau tanah tandus lainnya agar menjadi produktif untuk perumahan, untuk pabrik, dan lain sebagainya. Kita masuk pada bab akad. Pengertian akad. Menurut bahasa, akad artinya adalah ikatan atau persetujuan. Sedangkan menurut istilah, akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang yang menyerahkan dengan orang lain yang menerima ijab atau qabul untuk pelaksanaan suatu perbuatan. Contohnya akad jual beli, akad sewa menyewa, akad pernikahan, akad utang piutang, dan lain sebagainya. Dasar hukum akad. Quran surat Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akadmu. Rukun dan syarat akad.
Yang pertama, rukun akad yang pertama adalah harus ada orang yang berakad atau orang yang bertransaksi. Adapun syaratnya antara lain baligh, berakal sehat, mumayyiz, dan orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad. Berarti orang yang memiliki kewenangan terhadap harta itu. Yang kedua, rukun yang kedua adalah harus ada barang yang diakadkan. Adapun syarat-syarat barang yang diakadkan antara lain barangnya harus bersih, dapat dimanfaatkan atau bermanfaat, milik orang yang melakukan akad, dan barang itu diketahui keberadaannya, jumlahnya dengan jelas. Rukun yang ketiga adalah sighat. Sighat adalah lafadz atau ucapan ijab qabul pada saat akad. Syaratnya dilakukan dalam satu majelis atau dalam satu tempat. Ijab dan qabul harus bersambung. Ijab dan qabul merupakan pemindahan hak dan tanggung jawab. Macam-macam akad. Yang pertama adalah akad lisan, yaitu akad yang dilakukan dengan cara pengucapan lisan. Seperti jual beli di pasar tradisional. Yang kedua, akad tulisan, yaitu akad yang dilakukan secara tertulis, seperti perjanjian pada kertas, bersegel, bermaterai, atau akad yang melalui akte notaris. 3. Akad perantara atau utusan atau wakil, yaitu akad yang dilakukan dengan melalui utusan atau wakil kepada orang lain agar bertindak atas nama pemberi mandat. Misalnya kalau dalam jual beli, misalnya ada sales yang datang ke toko-toko. Sales itu adalah perantara dari pabrik ke toko-toko. Yang keempat, akad isyarat, yaitu akad yang dilakukan dengan isyarat atau kode-kode tertentu. Misalnya akad yang dilakukan oleh orang yang bisu, atau di daerah-daerah tertentu itu transaksi menggunakan isyarat. Yang kelima, yaitu akad ta'ati, yaitu saling memberikan. Akad yang sudah berjalan secara umum, contohnya beli makan di warung, harga dan pembayarannya dihitung pembeli tanpa tawar-menawar. Batalnya akad. Tidak terpenuhnya salah satu syarat dan rukun akad, maka akad akan menjadi batal. Hikmah akad. Yang pertama, munculnya pertanggungjawaban moral dan material. 2. Timbulnya rasa ketentraman dan kepuasan dari kedua belah pihak. Yang ketiga, terhindar dari perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak. Yang keempat, terhindar dari kepemilikan harta yang secara tidak sah. Yang kelima, status kepemilikan terhadap harta menjadi jelas. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diamalkan dalam terapan kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.